Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu F3 Tools, di mana kita sebelumnya udah membahas F1 dan juga F2 Tools. Oke, yang pertama aku mulai dari atas. Ada yang namanya Deletion. Deletion ini adalah berfungsi untuk mendelete, atau cara cepatnya kita bisa mengaktifkan dengan klik tombol delete pada keyboard. Penggunaannya cukup simple. Misalkan kita aktifkan Deletion seperti ini, kita tinggal klik aja komponen atau garis yang akan kita delete. Contohnya seperti ini, aku mau delete lingkaran ini, hapus, hapus, satu kali klik aja seperti ini. Oke, itu fungsi dari deletion. Kita geser ke bawah, line modification. Nah, line modification ini berfungsi untuk memodifikasi line. Di antaranya ada yang pertama adalah move. Move ini berfungsi untuk menggeser-geser atau memindahkan garis dan juga komponen. Seperti ini. Kita klik di garisnya, maka semuanya akan bergeser. Seperti itu. Kita klik move, klik sekali, tahan, klik kiri satu kali lagi. Klik kiri untuk menyelesaikan. Itu adalah move. Lalu ada yang namanya, ini jarang aku gunakan. Kita lanjut ke adjust to line. Adjust to line ini fungsinya untuk apa? Misalkan aku punya sebuah garis seperti ini. Nah, garisnya panjang melebihi daripada ujung kotak ini. Untuk membuatnya rata secara mudah, aku ingin panjangnya rata sejajar, itu kita bisa gunakan adjust to line ini. Gimana caranya? Pertama-tama, karena kita ingin membuat garis ini menjadi lebih pendek, maka kita harus klik di arah dalam, di bagian dalam garis yang akan kita pendekkan. Klik satu kali, lalu klik kiri satu kali lagi di kotak yang ini. Klikkan ke sini, maka garisnya langsung memendek sejajar dengan kotak. Oke, Ctrl Z. Tapi apa yang terjadi kalau kita klik di luar, lalu klik ke kotaknya? Nah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Yang arah sini yang akan terpotong. Jadi teman-teman, dimana kita klik yang pertama itu menentukan hasil finishnya atau hasil potong. Jika kita potong di dalam, maka area sini yang akan hilang. Jika kita potong di luar, maka area sini yang akan menghilang. Seperti itu. Lalu ada line strike line. Length strike line. Kepanjangannya seperti itu kurang lebih. Ini fungsinya untuk memperpanjang garis yang sudah ada. Aku mau zoom. Misalkan ini ujung kotak ini kan udah bagus, udah rapi di sini. Cuman dalam kondisi tertentu kita mau membuatnya lebih panjang. Kita gunakan length strike line. Karena dia strike line, dia hanya memanjangkan secara lurus aja. Strike. Kita klik garis yang akan kita panjangkan, misalkan garis yang ini. Klik. Kita tarik aja sampai sesuai kebutuhan kita. Misalkan segini. Klik satu kali untuk menyelesaikan. Walaupun yang ini juga bisa. Atau kita bisa menentukan mau menambahnya berapa panjang. Misalkan 3 cm kita mau tambah, isikan enter lalu klik sembarang. Dia bertambah sebanyak 3 cm. Lalu ada yang namanya simplify, aku jarang pakai, dan ada yang namanya shrinkage. Nah, shrinkage ini teman-teman biasanya aku gunakan untuk menambahkan besar komponen ini sesuai dengan persentase. Misalkan teman-teman mempunyai kain cotton dan shrinkage-nya itu sebesar 5%. Maka untuk mendapatkan measurement yang kita inginkan, pola kita pun harus ditambah sesuai shrinkage kain tersebut. Atau susut kain ya teman-teman, shrinkage itu. Misalkan susutnya tadi 5%. Nah, ini kalau aku print dulu biar nanti kelihatan perbedaan awal dan akhirnya. Kita klik shrinkage. Nah, lalu kita klik di komponen ini. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik aja di sini, kita ganti dengan
persentase. Oke, kita kembali ke kasusnya. Misalkan kita punya kain dengan susut sebesar 5%, maka komponen ini harus kita tambahkan 5% agar bisa mendapatkan measurement yang kita inginkan. Maka kita harus mengisikan 105. 105. Kenapa 105? Karena kita ingin menambahkannya 5% dari ukuran aslinya ini atau 100%. Ukuran asli itu 100% ya. Kalau kita ingin menambahkan 5%, berarti kita harus mengisikan 105. Kalau udah, teman-teman bisa tekan enter. Oke, bisa dilihat di sini, aku zoom. Garis yang pink ini adalah pola awal kita, dan garis komponen yang terluar itu adalah pola baru kita yang udah ditambah 5% tadi. Seperti ini teman-teman. Atau shrinkage ini bisa kita gunakan juga untuk memperkecil komponen kita sebanyak berapa persen. Misalkan aku mau membuatnya menjadi 50% dari ukuran aslinya. Maka aktifkan shrinkage, klik pada komponennya, aktifkan kembali persen, maka tinggal tuliskan 50. Maka dia akan menjadi lebih kecil setengahnya dari ukuran awalnya. Tuh, seperti ini teman-teman. Ukuran awalnya kan besar. Kalau kita isikan 50 aja, maka dia akan menjadi setengahnya dari ukuran awalnya. Kalau kita ingin membuatnya lebih besar, kita harus menuliskan 100 tambah berapa persen kita ingin membuatnya lebih besar. Itu adalah line modification. Kita lanjut, ada point modification. Ini Ctrl Z dulu. Kita bermain-main dengan garis lagi. Oke, di point modification ini aku mau mulai dari section. Nah, misalkan aku akan tambahkan satu titik di sini dengan menggunakan add point. Nah, titik ini bisa kita rubah. Kalau kita lihat nih di sudut, titiknya berbeda ya dengan yang ini. Yang ini itu titiknya mempunyai 4 sudut. Kalau yang ini kayak bintang, biasanya kita sebut bintang putih. Nah, karena nanti juga akan ada bintang merah. Bintang merah itu seperti ini. Kalau kita aktifkan curve PTS, nah ini ada bintang merah, ada bintang putih. Cuma bintang merah hanya akan terlihat kalau curve PTS ini kita aktifkan. Aku akan memulai dengan section. Section ini untuk merubah titik yang bintang ini menjadi titik seperti yang ada di sudut ini. Kita klik, titik merah pun bisa berubah. Itu gunanya section. Lalu kegunaan dari merge. Nah, merge ini berfungsi untuk merubah titik yang mempunyai 4 sudut seperti ini menjadi titik bintang berwarna putih. Nah, contohnya kita klik. Nah, maka dia menjadi titik bintang berwarna putih. Oke, belum aku jelaskan bagaimana membuat titik bintang berwarna merah. Itu caranya sama dengan membuat titik bintang putih ini. Kita gunakan add point. Kita mulai dengan klik di poin manapun, poin yang sudah ada, lalu klik ke sini. Nah, kalau add point biasa seperti itu, hasilnya pasti akan titik bintang merah. Untuk membuatnya menjadi titik bintang merah, tadi putih. Nah, untuk membuatnya titik bintang merah, kita menggunakan bantuan shift nantinya. Kita udah aktifkan nih add point. Kita klik di poinnya, lalu kita tekan shift pada keyboard dan klik pada like. Nah, maka akan menjadi titik bintang merah kalau kita tekan shift pada keyboard. Perbedaannya apa sih titik bintang merah dan titik bintang putih? Kita kembali ke F3. Kita akan gunakan reshape. Nah, ini yang udah biasa kita singgung di penjelasan F1 dan juga F2. Reshape untuk merubah bentuk. Reshape, merubah shape atau membuat shape ulang. Nah, mungkin seperti itu kali ya maksud dari nama tools ini. Perbedaan dari bintang putih dan juga bintang merah. Yang pertama, ini ada titik bintang putih.
Kalau aku aktifkan reshape, gunakan reshape, lalu klik di titik putih, tarik ke atas, maka dia strike line menjadi sudut seperti ini. Kalau kita tarik, pokoknya titik di ujung-ujung titiknya itu menjadi sudut-sudut seperti ini. Namun jika titik bintang merah, kalau kita tarik, dia tidak menyudut, tapi dia menjadi curvy. Curve ya teman-teman. Nah, makanya titik bintang merah ini bisa menjadi bantuan kita untuk membuat garis-garis yang curve atau lengkung ke depannya. Itu perbedaan titik bintang putih dan titik bintang merah. Tadi udah merge, 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 merge. Nah, lalu ada detach. Detach itu gunanya untuk memisahkan titik yang sudah tersambung. Misalkan ini contohnya. Titik ini menyambung dengan garis 1 dan garis 2. Dua garis ini tersambung karena titiknya berwarna putih seperti ini. Kalau kita detach, nah detach ini fungsinya untuk memisahkan. Kalau titiknya merah seperti ini, dia artinya terpisah. Kita tarik menggunakan reshape. Tuh, yang awalnya tersambung dia jadi terpisah. Jadi malaikat pemisah mungkin ya detach ini teman-teman. Nah, lalu lawannya itu adalah attach. Nah, attach ini untuk menyambungkan kembali yang sudah terpisah. Atau memang yang awalnya terpisah itu bisa disambungkan. Detach ini malaikat jodoh. Dia udah kembali tersambung. Kalau kita tarik dengan reshape, maka dua-duanya akan ikut karena dia tersambung kembali. Oke, point modification itu yang sering aku gunakan. Ke bawah ini jarang. Nah, minimize, lalu ada pin. Nah, pin ini teman-teman ya, aku analogikan sebagai paku aja biar teman-teman lebih mudah. Jadi aku analogikan sebagai paku. Nah, misalkan kita aktifkan tadi reshape ini, lalu kita tarik titik ini. Oh, jangan reshape deh, biar kelihatan move aja. Nah, misalkan move ini teman-teman, kalau aku klik di titiknya seperti ini, maka keseluruhan dari lingkaran ini akan bergeser. Nah, fungsi dari pin, kalau kita pin di sini, kita paku lah ya istilahnya, mudahnya kita paku. Kalau kita klik move, misalkan titik ini mau kita move, nah, maka titik yang kita paku tadi, yang kita pin, dia tidak akan bergerak. Kita hilangkan dengan klik tombol E nih, remove pin. Nah, kalau kita klik titik ini, tuh dia akan ikut bergerak kalau tidak di pin. Remove pin, ini yang bawah untuk meremove yang sudah kita pin. Ya, tapi kalau titiknya kita pin, kalau kita move, maka dia akan diam. Dia tidak ikut termove. Nah, kita remove lagi. Nah, ini kan ada dua titik. 1, 2, 3, 4, 5 deh. Ada 5 titik. Kalau mau kita pin semua, mau kita paku semua, kalau dengan pin ini kan kita harus satu per satu. Itu akan sedikit lama. Untuk memaku semua secara bersamaan, kita ada yang namanya ini, pin ends. Kalau kita klik satu kali, maka semua titik akan terpaku secara bersamaan. Kalau kita mau menghilangkan, tinggal ini, remove pin, atau tekan tombol E pada keyboard. Seperti itu kegunaan dari pin. Dan itu mengakhiri sharing aku hari ini di tools F3. Oke teman-teman, sekian aja untuk F3. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana aku akan membahas tools-tools yang ada di F4 ini. Sampai jumpa.